Selamat sore Pak Anas. Selamat sore Bu Ira, Ya, alhamdulillah. ya, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah Bu, baik, alhamdulillah. Baik, baik, baik ini. Ya, bagaimana ya Pak Anas saat kemarin kok kayaknya mau ingin bertemu dengan saya itu loh. Ada apa ini? Iya kemarin kan anu tuh Bu, pengen cerita, pengen curhat sih sama jenengan. Pengen cerita sedikit sebenarnya. Jadi Pak, siap. Ini sudah di tempat curhat ini. Oh ya Pak Anas, selamat Hari Guru Nasional ya Pak Anas. Oh Semoga iya Bu Ira. kita, ya, semoga kita bisa menjadi apa ya guru yang selalu dirindukan dan dinantikan oleh anak didik kita pokoknya. Amin, amin, Ya. amin, ya Rabbal Alamin. Ini Bu Ira, apa, saya itu sebenarnya pengen ketemu jenengan kemarin itu kan pengen ngobrol. Ngobrol Ya. itu cerita kondisi pembelajaran di kelas saya. Saya ini kan praktek Bu, prakteknya itu kan Hmm. per hari kan ada yang 10 jam. Lah, Ya. anak-anak saya itu kalau sudah awal sih semangat sih Bu, nanti kalau pertengahan sudah agak agak apa itu, agak semangatnya sudah hilang. Terus kalau sudah siang itu mereka pada malas-malesan, kadang malah ada yang tiduran, ada yang apa itu ngobrol sendiri, nggak bisa fokus, nggak bisa apa itu mengerjakan praktek. Karena pelajaran saya itu pelajaran praktek Bu, tidak pelajaran teori. Jadi mungkin saya memberikan teori sedikit di awal, terus kemudian nanti mereka tak suruh praktek. Sudah tak atur per kelompok itu Bu, tapi mereka masih Ya. kurang begitu antusias. Kadang ada satu anak yang kerja, apa itu praktek, bongkar pasang mesin, terus nanti yang lain ada yang apa, seenake dhewe itu loh Bu. Mungkin ada yang Ya. mainan, nggak bisa fokus lah itu. Ya. Kadang saya bingung sendiri itu, Ya. Jadi gitu. menurut Pak Anas itu apa yang Pak Anas harapkan dari coaching kita sore ini, Bapak? Ya sebenarnya saya pengen mendapatkan solusi bagaimana caranya membikin kelas saya itu kondusif, aktif, terus kemudian anak-anak itu juga mau mengerjakan praktek dengan semangat, terus kemudian mau bergantian. Kan kalau jam-jam rawan, jam siang itu kan mereka sudah pada lemes, pada Hmm. ogah-ogahan lah Bu, intinya gitu nggih. Ya. Intinya saya pengen dapatkan solusi lah Bu, dari Ya. permasalahan saya. Ya. Jadi berarti definisi tujuan akhirnya nanti Pak Anas ingin murid Pak Anas itu aktif ya Pak Anas, aktif, kondusif, terus nanti bisa mengikuti praktik dengan baik, dengan apa, termotivasi dari dirinya sendiri seperti itu ya Bapak. Nggih, iya Bu, Semangat seperti gitu ya. itu. Oke. Nah menurut Pak Anas, hal apa tuh yang membuat murid-murid Pak Anas itu kurang kurang semangat atau kurang aktif dalam dalam praktek tersebut? Kemarin itu ada beberapa sih Bu yang saya tanya, karena mereka itu kadang kan ada yang begadang malam, terus ada yang apa itu banyakan bangunnya kesiangan, malam main itu, terus akhirnya di sekolahan itu males-malesan, ogah-ogahan. Terus juga kadang mereka itu karena kelompokan itu kan antri prakteknya, mereka itu malah sebelum gilirannya tuh mereka nggak mau memperhatikan temennya, tapi mereka malah mainan sendiri itu loh. Biasanya sih Hmm. mereka pada begadang pulang malam gitu. Saya tanya itu rata-rata tidurnya malam. Kadang tak tanya kenapa mainan HP Pak gitu. Gitu Bu. Nah, menurut Pak Ana sendiri, pembelajaran atau praktek yang bagaimana toh agar murid itu bisa lebih semangat lagi seperti itu? Mungkin ya nanti kalau menurut saya pembelajarannya ya mungkin saya metode tak tambahi beberapa game atau ice breaking supaya mereka untuk menumbuhkan semangat mereka di waktu-waktu jam-jam rawan, jam-jam siang itu Bu. Biasanya kan Iya, pada pada tidur, pada malas, pada apa itu malas-malasan lah intinya kalau sudah siang, sudah jam siang itu nanti mungkin ya saya tambahi beberapa pembelajaran yang menarik, mungkin nanti tak tambahi IT juga bisa, tak kasih video-video pembelajaran pakai pakai apa itu LCD
tempat saya kan banyak Bu, kebetulan di tempat saya ada LCD. Di lab itu ada 3 LCD. Nanti bisa portable lah, bisa dipakai gantian teman-teman kalau mau praktek, biar nanti ada variasi biar mereka ndak bosan. Mungkin itu, Bu. Nggih. Lah, tadi kan mengenai praktek yang Pak Anas berikan tadi nggih, apakah apa apa ya Pak, itu penyebabnya itu sehingga anak itu kok bisa maksudnya tidur tidur di kelas tadi, maksudnya kurang bersemangat, terus itu dalam dalam praktek tadi bagaimana? Tadi sudah saya ceritakan mereka itu karena kan dikelompokkan, tak kelompokkan, terus Nggih, kemudian kan berkelompok itu ada 6 orang, Bu. Lah nggih, pada saat praktek itu kan nggak mungkin 6 orang itu langsung bareng-bareng dan nggih, bareng-bareng langsung praktek kan nggak mungkin. Lah kan ada yang nunggu nih, lah yang nunggu itu biasanya mereka ndak mau memperhatikan malah main seenaknya sendiri itu loh. Nggak mau ikut memperhatikan dulu sama temennya, nanti saya prakteknya bagaimana, yang bener bagaimana. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah saya kasih eee, contoh nggih, dulu di awal, sebelum mereka bongkar pasang itu tak kasih contoh dulu di awal sebelum eksekusi untuk praktek itu ya tak kasih contoh dulu sebelum mereka memegang, nanti takutnya kalau ndak tak kasih contoh contoh kan repotnya karena itu hubungannya dengan praktek, alat, barang, bahan itu nanti rusak ndak, malah repot. Gitu, nggih, Bu. Nggih. nggih, Pak Anas. Kalau boleh tahu ya Pak Anas, nanti metode apa atau trik apa yang Pak Anas Pak Anas lakukan atau laksanakan dalam praktek nanti untuk anak-anak? Metode prakteknya tetap sama, jadi mungkin di awal mungkin nanti saya tambahi adanya IT, tak tambahi pakai LCD, tak tambahi video-video praktek, mungkin itu kan ada Bu, tak tambahi Nggih, video praktek, terus kemudian nanti, sambil tak jelaskan, sambil tak kasih video praktek, terus kemudian sambil tak kasih contoh juga, terus mereka nanti tak suruh mempraktekkan berkelompok, terus kemudian nanti, mungkin pas jam-jam rawan atau di pertengahan nanti saya kasih ice breaking. Ice breaking atau permainan-permainan yang membuat semangat mereka tumbuh lagi, biar nggak boring, nggak bosen. nggih, Karena kan jamnya dari pagi Bu, jam 7 sampai jam setengah 4 Bu. Nanti mmm, kepotong istirahat 3 kali, nanti jam 10 istirahat, jam 12 sampai jam setengah 1 istirahat, nanti jam 3 istirahat, 2 kali berarti istirahatnya, nanti jam setengah 4 langsung pulang, gitu. ini Mungkin itu Bu. luar biasa sekali ya Pak Anas, ekstra ini, sampai Oh, sore ini. alhamdulillah. Luar biasa, Setiap hari, nggih, Bu. nggih, Setiap hari sampai setengah 4 Bu. nggih. Iya. Gini Pak Anas, kalau menurut Pak Anas sendiri, posisi sekarang itu Pak Anas di skala 1 sampai 10 itu Pak Anas berada di posisi keberapa nggih? Kalau melihat posisi saya sekarang mungkin sekitar berapa ya, 6 atau 7 lah, 6 atau 7 Bu. 6 atau 7 ya? Idealnya Iya. Pak Anas ingin menempati skala berapa? Kalau ideal ya 10 Bu, kalau ideal. Wah, Cuman sempurna sekali Pak, tepuk tangan ini. enggak, Saya maksudnya beri gini, kalau ideal saya pengennya idealnya 10, tapi cuman kalau melihat kondisi, eee, apa itu, siswa-siswa saya yang sekarang ini mungkin paling di 9 ya sudah baguslah kalau menurut iya, saya. nggih. 9 Terus sudah bagus itu. nggih, nggih. Nggih, siap Pak Anas. Kekuatan Pak Anas sendiri untuk mencapai tujuan tersebut? Ya kekuatan saya nanti saya akan menerapkan metode-metode pembelajaran yang menarik lah Bu, yang menarik Nggih, mereka, bagaimana caranya nanti saya mengamati mereka supaya menarik perhatian mereka, supaya mereka itu mau praktek bersemangat lah, yang bersemangat untuk mengikuti praktek, karena full sehari itu ya berat Bu. Metode-metodenya paling ya bagaimana caranya mereka itu bisa tertarik untuk mengikuti pelajaran saya, ya tadi tak kasih ice breaking, tak kasih game-game edukasi yang menarik mungkin nanti seperti itu. nggih. Selanjutnya peluang peluang Pak Anas yang dapat Pak Anas ambil apa? Peluang saya jadi nanti mungkin,
eee, di dalam proses pembelajaran itu nanti saya akan memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah karena kan ada beberapa peralatan, Nggih, terus ada alat-alat, apa itu, praktek ya nanti bisa saya gunakan semaksimal mungkin untuk proses pembelajaran. Mungkin itu Bu nanti, pemanfaatan bahan ajar, ada motor-motor praktek, terus kemudian ada alat-alat praktek, terus kemudian ada komponen-komponen untuk praktek, ada LCD dan yang lainnya nanti akan saya manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang saya inginkan untuk apa itu, kebaikan pembelajaran saya supaya lebih maksimal lagi. nggih. Selanjutnya Bapak dalam rencana Pak Anas tadi kan pasti ada hambatannya nggih. Lah, hambatannya seperti apa dan kira-kira solusinya seperti apa Pak Anas? Hambatannya kadang saya kalau yang saya alami sendiri ya, hambatannya di internal saya sendiri sih sebenarnya. Kadang saya juga merasa malas karena banyak tugas nggih. Saya juga ada tugas pribadi juga, terus kemudian dari siswanya pun karena waktu yang sangat lama itu juga membuat mereka bosan mungkin, bosan Iya, terus kemudian akhirnya males itu tadi. Ya solusinya mungkin nanti saya akan memanajemen waktu supaya nanti bisa, eee, membagi waktu dengan baik, terus kemudian mengatur anak supaya mood belajarnya menjadi tetap terkondisi, menjadi bagus dengan cara ya tadi, saya selip-selipkan di jam-jam rawan untuk, apa itu, menjaga semangat mereka ya kayak ice breaking, kayak game-game apa itu yang menarik mereka supaya nggak ngantuk, iya. nggak apa itu, nggak bosan lah gitu, nggak bosan Nggih. sama pembelajaran, itu Bu. Jadi Bapak saya sangat setuju sekali dari keinginan atau harapan Pak Anas tadi, seorang guru memang harus mempunyai apa ya Pak, perencanaan yang baik sebelum melaksanakan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu juga tidak membosankan seperti itu. Jadi pinter-pinternya guru seperti itu. Nah, kira-kira kapan Pak Anas akan melaksanakan rencana tersebut? Ya secepatnya Bu, ini akan saya eksekusi secepatnya, ya mungkin, ini kan lagi masuk tes nih Bu, semesteran, mungkin Iya. nanti setelah semesteran masuk nanti saya eksekusi, karena ini kan masih tes ini, tes semesteran. Mungkin itu Bu ya, nanti habis tes lah, sudah masuk pembelajaran nanti kita eksekusi. Jadi Pak Anas saya beri plus ini. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan rencana Pak Anas nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar dan juga sukses. Semoga kita juga juga selalu meningkatkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran sih, Pak Anas seperti itu. Nggih, nggih Bera. Ada yang ditanyakan lagi Pak Anas? Sementara tidak ada Bu, tapi alhamdulillah, untuk kali ini saya sudah bisa curhat sama jenengan, sudah bisa ngobrol sama jenengan, sudah bisa mencurahkan apa yang menjadi permasalahan saya, dan alhamdulillah saya sudah, mendapat gambaran untuk solusi apa yang harus saya lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran yang apa itu, yang lebih bagus lagi. Alhamdulillah, sudah jenengan coaching untuk hari ini, ada hasil yang bagus untuk saya. Terima kasih Bu Era. Sama-sama Pak Anas. Oke. Alhamdulillah ya Pak, sudah mencurahkan semua tentang permasalahan yang ada di kelas Pak Anas sendiri. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, kita agendakan lagi ya Pak. Jika ada permasalahan bisa bisa kita sharing-sharing lagi seperti itu. Siap Bu, siap siap, Oke diagendakan Pak Bu. Anas. Sekian Pak Anas. Sampai Nggih, jumpa Pak Anas. nggih nggih Bu, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.